masih bisa survive dan bahkan EVOS Divine karena mereka berhasil dapat combo ini akan langsung mendongkrak poin mereka harusnya untuk bisa bertahan hidup sampai menuju ke bagian sisi late game. 3 player tersisa sudah berhasil dimasak juga satu frag grenade, triple kill dari seorang Ambotwan dan Pion kali ini langsung triple kill. Oh my god, frag grenade yang mahal sekali. Round kedua kita pada sore hari ini yaitu kalah hari di mana ada garis pesawat yang syukurlah ini udah mulai sadar pesawatnya. Apa? Di mana garis pesawatnya tadi cukup adil Cukup membelah adil, Kalari. lebih ke tengah ya. Lebih ke tengah, Kalau tadi sehingga- paham kiri merakyat banget kan. Merakyat. Sehingga di drop zone tertentu yang kita lihat kali ini bahkan sudah ada satu tabrakan yang terjadi di mana Ya. satu player dari RRQ Kazu berhasil dijatuhkan. Spray terus menerus masuk ke arah teman-teman daripada tim RRQ Kazu sehingga RRQ Kazu pun harus kehilangan salah satu playernya. Gak baik. Dan Galaxio masih mencoba satu serangan lagi. Satu player terjatuh yaitu seorang Abai Legalot. Coba untuk melakukan satu backup terhadap teman-temannya tapi cukup berbahaya nampaknya di mana kita lihat. Oh Ya, no. Ada satu posisi yang cukup membuat seorang Legalot agak kesulitan untuk melancarkan serangannya di mana That's Messi it. terkena beberapa hit cukup parah, setengah hit point sudah hilang. Legalot dan Maybe ternyata masih belum mau untuk menyerahkan kematian temannya begitu saja di mana Maybe coba memberikan satu presence lagi terhadap teman daripada tim Galaxio. Itu dia, nampaknya Galaxio nggak ketemu sama FR, ketemunya sama RRQ gitu sekarang teman-teman. Dan bahkan kadang ada juga rotasi dari Galaxio di mana mereka kalau misalkan nggak di refinery mereka ke CP. Dan Iya. kali ini CP-nya akan diisi oleh tim Wah. Aura. Mereka bakalan kesulitan jika memang kontes dengan tim Aura yang masih belum bisa tertebak gimana pola permainannya. Iya, Dan iya. bahkan ini baru match day yang kelima teman-teman. GLX sudah mulai pontang-panting juga sekarang. Di mana Mets dan juga Swap hanya tersisa berdua. Ini tidak begitu baik kabarnya. Beserta dengan RRQ nasibnya juga sama. Tapi karena emang RRQ sekarang udah bisa ngebungkus semua area dari refinery. Ini membuat Galaxio harus decide kira-kira mau kemana kita setelah ini. Bayfront udah diisi sama GPX. Dan bahkan CP sudah ada Aura juga. Tempat yang biasa mereka turun. Dan sekarang satu-satunya posisi yang mereka bisa kunjungi yaitu adalah Foundation dan juga rumah 5 Bayfront. Yes, tapi ini ternyata Razor berhasil di depan kembali ya. Tadi ada juga satu jump shot dari Legalot membuahkan hasil yang cukup manis, mampu memulangkan seorang match di kali ini. Pembalasan yang cukup indah ya nampaknya. Betul. Biasanya emang kalau balas-balas gitu selalu lancar pembalasannya. lancar. Betul. Kalau kita gitu selalu lancar. Kalau orang biasanya nggak lancar. Gak ya. lancar, gue juga bingung kenapa ya kan. Kayaknya kurang niat mereka Kurang dendamnya. niat, betul. Iya benar. Dan sekarang RRQ sudah berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi di awal gamenya. Suep nih udah mulai kayak saya nih dia nih. Hanya menatap langit aja hari-hari ya kan. Menatap langit Iya. ya. Menunggu nasib. Menunggu nasib Menunggu 3 nasib. player ya kan udah nggak ada di dalam line up tim mereka. Dan bahkan sekarang kita melihat juga EVOS Divine di mana tadi gue sempet bilang dan juga sempet mention kalau misalkan mereka pasti bakal turun di Shrines dan ternyata nggak ada lawannya kali ini. Mereka coba untuk reading dulu. Di bagian next checkpoint mereka mau kemana? Oldhampton udah kosong. Ini bakalan sudah aman baik. banget tapi ternyata Mister 05 kali ini dikirim untuk masuk menuju ke bagian sisi Bayfront. Dia diutus sendirian nih ya kan. Wow. Agak sedikit sulit juga dan bahkan Mister 05 masih bisa sehat sentosa untuk sementara waktu. Mereka punya 7 medkit dan juga 2 glue wall untuk buying time 2 player sih masih oke. Wow, ada flash freeze dilemparkan ke arah Mr. 05, cukup mendelay pergerakan dari 05 sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat dari minimapnya juga kita lihat udah ada pergerakan daripada teman-teman EVOS Divine yang lainnya sudah mulai mendekat ke arah 05 sehingga backup mungkin akan lumayan gampang terhadap seorang 05. Tapi kita lihat ternyata dari seorang Rau cukup aware nampaknya coba untuk menunggu dulu pergerakan dari teman-teman EVOS Divine. Sementara di sisi lain Ses Alphaing nampaknya berhasil men-secure 1 kill atas musuhnya Fiskaloid. Itu dia, hanya ada 1 poin eliminasi mungkin yang bisa di-unlock Dua. oleh tim EVOS Divine. Dan kali ini kita melihat perperangan dari bagian Mammoth akan diisi oleh tim Ses dan juga Dragix. Di mana Ses berotasi dari sub dan sekarang udah ada shockwave juga yang dikirim untuk langsung dikoneksikan menuju ke bagian sisi seorang Mal. Tapi di sisi lain Kedai berhasil di take down oleh DG. DG akan menjadi orang ketiganya. Dan kali di Bara sudah kehilangan setengah HP barnya juga. Sehingga kiting pun dilakukan. Ses kali ini akan memaksa kembali untuk seorang Mal tumbang. Dan juga berlutut di depan di hadapan mereka. Bertekuk lutut ya dari seorang Mal, sakit lambung langsung di sana. Kita lihat 3 player daripada Ses Alphaing masih mampu untuk mengabsen player daripada tim Dragon Phoenix. Tapi di sisi lain Rau dari jendela, surprise attack yang berhasil menumbangkan seorang Rau kali ini menjadi 1 poin kill untuk teman-teman daripada EVOS Divine Fiskaloid. Itu dia, dan bahkan melihat dari permainan EVOS Divine yang sekarang mereka benar-benar bisa make sure untuk
kira-kira seperti apa selanjutnya step mereka. Dan kali ini RRQ roar-nya mereka udah keluar, padahal mereka bukan EVOS ya. Bukan, tapi mereka ngeror ya. Iya. Karena Galaxia berhasil mereka tutup perjalanannya menjadi posisi ke-12 di Ya. map Kalahari kali ini. Betul, mereka agak sedikit kesulitan ketika melawan sang tuan rumah dari tim RRQ Kazu pada saat di bagian refinery. Namun sayangnya Dunia Games kali ini akan menjadi kontender selanjutnya. Dunia Games juga sekarang recently standing, dia berada di bagian hashtag 12 ya kan Julia. Jadi harus sesegera mungkin diberikan semangat mungkin dari survivors yang ada di rumah semuanya ya. Aduh, ini yang di sini ada pendukungnya DG, nggak nih boleh kasih tepuk tangan buat DG? Ya. Wah, sendiri. Kasihan, ini dokumenternya doang. Dokumenter yang ada. doang. Tolong, Jahat, ini jahat ya. DG harus membawa Membawa. pasukan-pasukan biar Benar. langsung diberikan kesempatan mendukung di stage itu sendiri. Dan sekali ini kita melihat Bayfront masih diisi oleh GPX. GPX belum moving sama sekali karena mereka di sana melihat adanya satu airdrop yang akan menjadi potential prototype weapon untuk di bagian sisi late game-nya nanti. Ditambah mereka juga sebetulnya nggak harus moving jauh karena mereka udah berada di tengah map itu sendiri. Ya betul, nggak terlalu banyak rotasi yang bisa dilakukan juga. Ya. Karena sejauh ini mereka masih di tempat yang cukup aman untuk mereka stay terlebih dahulu entah menyambut atau melakukan cutting rotation terhadap musuhnya. Betul. Tempo permainan sudah mulai sedikit menurun karena kalau ngomongin Kalahari kan kita tahu ya bahwa Kalahari map yang kecil, terus juga tabrakan mungkin akan terjadi, tapi kalau gue lihat tadi drop zone tidak terlalu banyak yang cukup menumpuk sehingga tempo permainan sekarang udah lumayan stabil, masih belum ada peperangan yang terjadi, bahkan hanya baru ada satu tim saja yang berhasil dipulangkan ke arah lobby. Tapi kita move lagi nih ke arah POV daripada GRC Aphrodite, di mana dari seorang Mario meningkatkan awareness-nya kali ini ke arah depan. Ya. Coba untuk ngecek, ada beberapa off angle juga yang coba dia awasin. Dan aduh zonanya Gak enak banget. nangis. Aduh nangis banget ini JRC sama Kings dipaksa untuk saling bertumbuk di bagian sisi early game kali ini. Ini baru circle kedua kawan-kawan, tapi nampaknya mereka dipaksa saling jontos-jontosan dan kali ini mereka menutup jalan rotasi dari player JRC. Tapi nampaknya JRC sudah moving duluan, mereka langsung take decision. Gak pakai lama, Kings juga di sana udah langsung merasakan adanya kesepian dari Stone Ridge itu sendiri. Tapi nampaknya Aura juga masih belum bisa gerak dari bagian command post. Dan kali ini Rebellion juga tidak ada gangguan untuk sementara waktu. Mereka bakalan reading dulu di bagian sisi Council Hall. Walaupun Council Hall tadi udah diisi sama Persider dan dia habisin lootingannya. Tapi apa salahnya untuk kita menuju ke bagian teritori yang kosong, tidak ada siapa-siapa. Ini dia. Mana First Riders, apakah rematch terjadi ya di map Bermuda tadi? First Riders ketemu sama EVOS. teman daripada EVOS Ya. Divine. Kali ini bertemu lagi. Mari Dua kita lawan lihat, empat tapi ya. Kal langsung maju. Mr. Zero Five pun berhasil terjatuh dan Sensor juga berhasil korek, tapi Rasya dari sisi yang lain mulai memantau. Ada beberapa bola yang sudah di pop out juga mampu menyelamatkan seorang Rasya kan? Kita lihat Rasya. masih ada satu bangunan yang mampu menghalau tembakan daripada First Riders. Namun di sisi lain, gue lihat tadi Zero Five berhasil di revive kembali. Ini PR-nya cuma satu, berarti Zero Five harus looting ulang. Sementara Rasya berhasil terjatuh. Tembakan yang cukup legit dari seorang Ikal dan juga Lozi mampu menjatuhkan seorang Rasya tanpa adanya backup dari teman-temannya. Aduh, circle ketiga justru gesekannya berada di dalam circle itu sendiri. Jadi Aduh. tidak menutup kemungkinan untuk kalian yang suka berkawan di dalam circle akan ada clash di dalam circle itu Akan ya. ada ya? Jadi Iya. boleh join circle kak? Benar, boleh buka join circle begitu saja. Tapi sayangnya kali ini EVOS Divine akan langsung menarik mundur. Mereka hanya bertiga saja untuk sementara waktu. First Rider sudah mendapatkan 2 poin eliminasi di bagian early game. Ini akan menjadi satu advantage untuk mereka. Kings pun melakukan rotasi dengan vehicle yang sudah mereka miliki. Dan kali ini Bayfront nampaknya akan berdarah-darah di mana Aura sudah sampai menuju ke Bayfront. Ini adalah rumah mereka di season kelima kemarin di FFM Divisi 1 pastinya ya. Yap, betul. Kita lihat kali ini dari Aura Ignite nampaknya sudah mulai merasakan hawa-hawa kehadiran musuhnya. Beberapa pintu masuk sudah mulai ditutup. Ya. Dan seorang ombak coba mengurung dirinya menggunakan beberapa gluol. Kita lihat dari teman-teman Aura Ignite coba untuk memperkuat upaya defense mereka, tapi ada Skylar yang meluncur. Kings Esports dari luar rumah dengan vision yang lebih luas kali ini coba untuk melakukan satu inisiasi, tapi ada GPX juga di sisi lain. Ini menjadi peperangan antara 3 tim. Sedikit sulit untuk memfokuskan diri, tapi gue yakin dari Aura Ignite sudah mulai menyadari adanya datang 2 tim ini. Jadi mungkin dia bakal coba holding dulu karena mereka dalam posisi yang tersandwich dari 2 tim ini ya. Itu dia.
tersandwich itu nggak enak, apalagi jadi sandwich generation teman-teman ya Hai. kan. Waduh, malah ngingetin Julia gitu kan. Tapi untuk sementara waktu nampaknya tidak akan terjadi peperangan. Mereka di sini bakalan deal-dealan untuk membagi kompon yang ada di Bayfront, dan apalagi sekarang ada tamu baru. Orang keempat akan join, yaitu adalah tim RRQ Kazu. Dan kita akan menyaksikan seperti apa circle akan terjadi kurang lebih 10 detik lagi. Kita akan lihat recreating satu circle harusnya sih di Bayfront ya. Ini kalau misalkan di Bayfront berarti GRC nangis parah sih sekarang. Mereka mau nggak mau kalau misalkan nggak ngelewatin FR, mereka harus lewatin jalan kosong dari perbatasan Santa Katarina dengan Bayfront, dan mereka akan join to fight terhadap Kings dan juga Aura. Tapi ini nggak menutup kemungkinan juga GRC malah lebih parah kalau ngambil step yang tadi. Mereka harus melawan FR aja. Ini udah decision making paling sehat. Ini Ses juga nangis tuh, lihat. Ses nangis. Lebih nangis lagi Ses. Dia memutar ke kanan, ada JRC Ya. lewat depan, ada tim yang numpuk. Kayaknya yang paling enak kita lihat mungkin ada EVOS sama FR sama RBL iya, sih. iya, ada EVOS, RBL udah secure tempat yang cukup aman. Ya. Tapi kita lihat kali ini antara Aura Ignite dan Kings masih belum berakhir. Di round pertama kita lihat perolehan poin, sementara ada SS Alpha Ing menduduki posisi dengan poin 24. Terus Ya, keduanya GG. Revivify 14. Tapi Ya. kali ini kita lihat, aduh, hati-hati. Sudah mulai ada peperangan yang bercampur aduk, di mana satu player daripada tim DJ itu Andri Q berhasil terpick off. Satu upaya retake pun dijalankan kali ini jambol Oh, dari no. belakang. Ada backstabbing yang tidak ia sadari, dan DJ Esports harus finish di posisi ke-11 Fiskal. Aduh, ini malah diantar nyawanya pakai launchpad mereka sendiri dari sisi design. Twing turun ya kan, ternyata tidak sehat tempatnya. Twing turun wafat. Oh iya, itu dia. 4 sehat 5 wafat teman-teman. Tapi dilihat dari JRC kali ini, mereka bakalan terlihat untuk masuk menuju ke dalam circle. Mereka tidak ada contesting sama sekali karena memang first ridernya juga udah step up dari 2 rumah beton yang ada di perbatasan confinement. Sekarang JRC Sehat Sentosa sudah masuk ke circle selanjutnya. Tinggal yang ada di Bayfront ini nih. Gimana problem solve-nya nih? Mereka bakal moving-nya kapan ya kan? Granix juga udah mulai masuk lagi. Cuma tempat mereka untuk turun juga sedikit berbeda dengan tim Dunia Games. Rebellion akan bertemu dengan JRC kali ini, tempatnya sangat terbuka sekali nampaknya. Rebellion di sana sudah berhasil mentataki player-player dari JRC dari higher ground. Mereka tanpa ikut andil perang selanjutnya, mereka bakalan bisa aman harusnya karena bokong mereka itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Iya, bokong mereka kosong, gak ada siapa-siapa. Jadi so far masih bisa untuk maju ke arah depan. Ya. Tapi ini Rebellion juga nggak dalam posisi yang begitu enak-enak banget, karena zona udah memang daerah mereka. Tapi kita lihat Surya yang bukan Surya Dharma, apakah terkena dan cukup parah. Ada beberapa Skyler yang dilemparkan juga ke arah depan. Keluar sudah mulai hancur. GRC coba mengamankan satu compound terlebih dahulu, mengantisipasi tembakan demi tembakan hujan peluru daripada Rebellion Tabor. Secara vision, Rebellion Tabor unggul atas GRC karena mereka dapetin high ground yang cukup enak. Tapi di sisi lain, kali ini pertarungan akan pecah antara GPX dan juga Aura Ignite, di mana Aura Ignite hanya bisa diam di dalam rumah. Satu playernya berhasil terculik begitu saja. 3 player tersisa. Ada seorang Rosman kesakitan. Ada granat yang dilempar. Flash freeze juga meluncur. Kali ini mendelay pergerakan daripada tim Aura Ignite. Aduh, nggak enak banget ini posisi Aura, dan akhirnya Aura dipulangkan. Buff dari mantan ayah nampaknya masih belum begitu kuat untuk match mereka yang kedua kali ini. Di mana RRQ, GPX dan juga Kings. Mereka masih bertiga di Bayfront. Kapan geraknya kalian? Hey, udah ada satu tadi yang pulang gitu kan. Kira-kira siapa kontender selanjutnya yang akan dipulangkan di STX 9 kali ini Julai? Kita masih belum tahu ya kan. Karena RBL, GRC, Dranix, dan bahkan First Rider mereka masih aman banget untuk berada di bagian circle selanjutnya. Waduh. Bahkan EVOS juga sekarang dia bakalan coba untuk ikut lihat juga di Bayfront apa yang sedang terjadi. Dia dikirim ke sana Kepo. untuk menjadi spy-nya. Kepo emang, dia lagi kepo. Tapi kalau kita lihat di minimap ini advantage yang sangat besar untuk Rebellion sama Dragon Phoenix ya, karena mereka udah secure circle dengan segitu manisnya. Betul. Benar-benar dibagi posisi mereka menjaga segala hal. Tapi kita move lagi, dimana kita lihat ada Ses Alpha Ing. Beberapa hit sudah mulai masuk ke arah seorang kedai, satu granat dilempar ke arah depan, namun Razor di sisi lain Oh, no. berhasil terpick off. Ray pun berhasil terjatuh langsung di ending begitu saja. 3 player tersisa daripada Ses Alpha Ing kali ini yang harus berhadapan dengan GRCK, GPXK, semuanya udah deket banget sama Ses Alpha Ing. Di sini Ses Alpha Ing benar-benar harus ningkatin awareness mereka karena zona akan mengecil sebentar lagi, ini udah masuk late game kan. Betul, Ses tadi kurang begitu tepat untuk masuk karena memang FR dan juga JRC udah dapat masing-masing kompon dan mereka bisa beraliansi secara tanda kutip Ya. untuk menembaki teman-teman dari Ses. Dan kali ini Komplotan. betul, First Rider nampaknya mereka hanya tersisa berdua saja, begitu juga dari tim RRQ Kazu. Mereka harus terpaksa berperang dengan teman-teman dari Kings. Wow. Tapi legal di one shot gitu saja dengan charge booster dari seorang rekan dan juga sang pemenang SEA Games kali ini harus kandas di STX 9 nampaknya. Aduh. Dan tadi ada beberapa sentuhan juga ya dari seorang Abax yang membantu juga
juga. Ya. Tapi di sisi lain, GPX agak sedikit kesulitan sementara Darkol harus berperang dengan Medkit. Iya, medkit yang udah mulai banyak diamankan. Ada Aimbot 01 di sana yang sudah berhasil mendapatkan M14 dengan stack 3 juga. Ya. Specialty weapon kali ini untuk dispesialiskan perang jarak jauh. EVOS udah perlahan tapi pasti mereka sudah langsung bisa masuk lagi nih. EVOS benar-benar kagak pengen ngelawan sekali ya. Untuk di bagian sisi late game mereka benar-benar mengkalkulasi semua pergerakannya dan bahkan kali ini SES berhasil didapatkan 1 kill oleh EVOS dan GPX Achilles juga harus kandas di posisi yang ke-6. GRC nampaknya mereka masih bertiga begitu juga SES sepertinya tidak bisa masuk menuju ke babak berikutnya di mana mereka harus kandas di circle yang kelima kali ini. Aduh, sayang banget ya. Tapi kita lihat tim tersisa ini dia tim-tim kuat, tim-tim yang kita tahu ini tim papan atas sedang berperang. Di mana ada seorang Ambo coba memberikan spray ke arah GRC agak sedikit kesulitan nampaknya dalam segi positioning mereka nggak terlalu leluasa untuk masuk ke dalam circle. Yap. Ini menjadi satu mimpi buruk untuk GRC karena mereka mau nggak mau harus berhadapan dengan dua tim sekaligus yang cukup kuat. Di mana Dragon Phoenix ternyata bakalan berebutan jalur rotasi ke dalam circle. Iya, mereka Apa ya? sama-sama tempat terbuka kayaknya. Iya, ya kan? open field. Mereka sama-sama open field dan bahkan RBL lagi coba untuk melakukan upaya rechecking terlebih dahulu. Udah dikirim 2 player juga di bagian sisi atas terrain itu sendiri. EVOS akan coba untuk menatap dari bagian sisi lower ground, tapi mereka punya compound. Ini akan menjadi titik rendah dari teman-teman yang tidak memiliki apa-apa dan bahkan RBL masih bisa selamat juga. Eki di sana harus menjadi last survivors dari GRC di mana mereka harus dipulangkan juga di estek yang keempat. Aimbot 1 kali ini masih bisa survive dan bahkan EVOS Divine karena mereka berhasil dapat counter ini akan langsung mendongkrak poin mereka harusnya untuk bisa bertahan hidup sampai menuju ke bagian sisi late game. 3 player tersisa sudah berhasil dimasak juga, 1 frag grenade, triple kill dari seorang Aimbot 1 dan Beyond kali ini langsung triple kill. Oh my god, frag grenade yang mahal sekali sudah langsung dibuka begitu saja. RBL dan juga EVOS akan langsung melakukan team fight selanjutnya 2 lawan 3. Abax bahkan harus kandas, Beyond sisa sendirian. One man show kali ini akan terjadi, clutch play pun akan kita lihat. Mr. Home dan juga Ameta begitu juga Bruce masih tersisa dari tim Rebel dan tim Rebel dan bahkan kali ini EVOS bertahan hidup sendirian. Beyond udah dilakukan dengan Blue Wallet tapi tertangkap juga dengan Just Bestie dan akhirnya Buya yang pertama langsung dibuka oleh tim Rebellion. Wow, setelah SES Alpha yang dapetin Buya di round pertama, Rebellion Tabor nggak mau kalah. Buya kedua kita berhasil didapatkan oleh Rebellion Tabor dengan permainan yang sangat cantik. Tadi nggak bisa gue bilang, Kenapa? Rebellion Tabor effortless banget. Ya. Karena mereka rotasinya dikit. Dikit ya, orang mereka turun di confinement terus jalan ke konsil ya kan, terus gak jauh dari konsil mereka coba buat standby dan juga reading movement dari beberapa player yang ada, kelar nggak ada